Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Qabla dukhuli dars yuraja sholatal awal ra'isu min fadlika du'ai. Sebelum masuk pelajaran, dimohon berdoa dulu. Ketua kelas, tolong dipimpin ya. Tayyib. Hal fa'ataka ayyu minkum yaum? Apakah ada di antara Anda yang tidak ada yang melewatkan hari ini atau tidak ada yang tidak hadir? Idza lam yakun kadzalika falnashkurillah bi qiraatil alhamdulillah. Jika tidak, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah. Li anana man nahnu sahata wal waqta lizalika yumkinuna an najtami'u bi munasabatil yaum. Karena kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu sehingga kita dapat berkumpul pada pelajaran kita hari ini ya. Hasan, min fadlika amla ulama qa'ada amami ya Hasan. Baiklah, tolong isi kursi depannya ya. Oke. Alaku nazarata haula tawilah halahunaka ayun nufayatan mutabikiyah iza kan hanaka faqam biliqariha fi salatil muhmalah ala fawar. Sekarang coba lihat sekeliling kalian semua, apakah masih ada sampah? Jika ada, segera buang ke tempat sampahnya ya, agar kita dapat bekerja dengan lancar sehingga proses pembelajaran kita menjadi nyaman. Tayyib. Hala anti atau antum musta'adul yaumil darsil mil umi. Apakah kalian semua sudah siap untuk pelajaran kita hari ini? Pelajaran dari Ibu. Oke. Tayyib, apakah baiklah, sekarang ini kita masuk pada materi ketentuan materi pinjam meminjam. Yang pertama itu kita membahas penghayatan kita terhadap ketentuan pinjam meminjam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penghayatan adalah penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, penyuluhan, perantara, dan sebagainya. Jadi di sini kita menghayati terhadap ketentuan pinjam meminjam ini. Dalam arti pun, pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut ariyah. Secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad yang berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ini kita disuruh tolong menolong dalam mengerjakan suatu kebaikan atau dan takwa. Jangan tolong menolong, dan di sini dijelaskan bahwa janganlah kalian semua menolong itu dalam perbuatan yang dosa atau permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi jangan anak-anak ibu membantu pertolongan atau tolong menolong dalam berbuat dosa ya, dalam permusuhan juga, itu Allah sangat tidak suka, dan siksanya Allah itu sangat berat. Baik, di sini kita masuk pada hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, anak-anak ada yang tahu hukum wajib Islam, hukum pinjam meminjam? Baik, yang pertama itu adalah mubah. Mubah artinya apa? Nah ya, boleh. Ini merupakan hukum dari asal pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu salah satu hukumnya yaitu mubah ya. Yang selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah artinya pinjam meminjam. Yang dilakukan sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan dari hajatnya. Jadi pinjam meminjam itu adalah kebutuhan ya, untuk hajatnya aja gitu, untuk keperluannya saja, lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjamkan uang untuk bayar sekolah anaknya dan sebagainya. Jadi meminjam itu untuk kebutuhan hajatnya juga, itu sunnah ya. Yang wajib selanjutnya itu hukum wajib. Pinjam meminjam itu akan menjadi wajib jika ada keperluan yang mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Nah, hal ini wajib pinjam, dan yang punya kain juga wajib meminjamkan. Dan selanjutnya yaitu hukum pinjam meminjam itu bisa menjadi haram apabila untuk digunakannya tuh untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya ya, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Contoh lainnya, pinjam tempat rumah untuk berbuat maksiat. Itu hal-hal pinjam meminjam itu menjadi hukumnya haram ya. Hukumnya menjadi haram. Dan jadi kita yang meminjamkannya pun harus detail bertanya gitu kan, untuk apa pinjam meminjamnya itu, alasan yang meminjamnya itu juga harus jelas. Jadi kita harus teliti ya, Selanjutnya itu rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam, bagian pokok dari pinjam meminjam itu sendiri. Apabila ada bagian dari rukun itu tidak ada, maka dianggap batal. Demikian juga syarat, berarti hal-hal yang harus dipenuhi. Rukun pinjam meminjam ada 4 macam. Ada dengan syaratnya masing-masing. Yang pertama yaitu adanya mu'ir. Anak-anak, mu'ir yaitu orang yang meminjami berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. Selanjutnya yaitu musta'ir. Tadi adalah mu'ir, adanya mu'ir, orang yang meminjami
adanya mustair itu orang yang oke. Selanjutnya tadi ada muir, ada terus sekarang musta'ar. Tadi mustair, sekarang musta'ar. Yang orang meminjamkan, orang yang meminjam, terus barang yang akan dipinjam. Barang yang akan dipinjam itu harus benar-benar orang itu yang punya, benar-benar dia yang memilikinya. Ada manfaatnya juga, barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya itu perjanjian waktu untuk mengembalikan. Jadi tidak semena-mena ya, maksudnya enggak, kita yang meminjam pun nggak seenak kita aja gitu untuk memakai terus menerus. Jadi kita harus juga mengembalikannya. Dalam hadis Nabi SAW, gorimun warraimu mu'adatu al-ariyah, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Terus adanya ijab dan qabul, ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai di sini? Ya, ibu akan mengulas sedikit ya. Pinjam meminjam tadi ada hukumnya, ada sunnah, ada wajib, terus ada haram, terus apa lagi tadi? Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Terus syarat-syaratnya juga ada muir, ada mustair, musta'ar, terus perjanjian waktu untuk dikembalikannya kapan, ada ijab qabul. Jika tidak ada yang bertanya tentang pinjam meminjam ini, maka kita masuk kepada ketentuan utang piutang. Oke. Siapa yang tahu utang piutang itu apa? Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sama ya, seperti pinjam meminjam tadi. Tapi kalau pinjam meminjam itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Tapi kalau dalam Kamus Besar Indonesia, utang piutang itu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, gotong royong dalam hal ini dalam hal kebajikan dan takwa. Adapun landasan hutang piutang itu adalah Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran surat berapa? Nih, Al-Quran di mana-mana dia menjadikan dasar hukum peringkat pertama ya dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyaratkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran adalah firman Allah, Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Bisa dicek ya nanti Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 ini dan dihafalkan ya. Minggu depan atau bisa jadi ini menjadi referensi ujian kita, maka diharapkan untuk anak-anak ibu untuk dihafalkan ya.
Nah, masuk kita kepada rukun dan syarat hutang piutang. Dalam hutang piutang atau qarad terdapat pula rukun dan syarat. Tentunya hutang piutang ini mempunyai rukun dan syarat seperti pinjam-minjam tadi ya. Nah, syarat rukun dan syarat utang piutang itu ada 3. Yang pertama itu akid, orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari mukrid, pemberian hutang, dan muqtarid, penerima hutang. Pertama apa? Akid, mukrid, dan muqtarid. Akid, mukrid, dan muqtarid. Akid yaitu orang yang berhutang piutang, mukrid yang pemberi hutangnya, dan muqtarid yang penerima hutangnya. Selanjutnya yaitu maqud alaih, yaitu barang yang diutangkannya, barang atau duit ya, uang. Selanjutnya itu sigot al-aqid, ungkapan ijab kabul. Ijab kabul ini di mana-mana sangat dibutuhkan, menjadi salah satu syaratnya ya, untuk persetujuan antara kedua belah pihak yang akan terlaksana menjadi suatu akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad itu, yang pertama, besarnya pinjaman harus diketahui takaran atau jumlahnya. Sifat peminjamannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila orang yang berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam, atau orang yang tidak normal akalnya. Jadi kita tidak bisa ya meminjam barang atau uang gitu kepada orang yang tidak punya akal. Habis itu kita meminjam kepada orang yang sama-sama susah gitu. Jadi kalau bisa bagi kepada orang yang lebih lebih yang berpunya gitu. Oke. Baik, itu adalah penjelasan ibu ya. Hanya itu yang bisa ibu jelaskan tentang pinjam meminjam dan hutang piutang. Selebihnya anak-anak ibu diskusikan lagi kepada teman-temannya, dan pelajari lebih dalam lagi. Mana tahu ini akan menjadi materi yang akan keluar saat ujian nanti. Oke. Toyib. Oke. Untuk tugas ibu nanti akan mengirim, karena ini daring ya, materi pembelajarannya nanti akan ibu lebih share lagi melalui WhatsApp, grup WhatsApp, dan siswa harus menyimak materinya. Terus nanti ibu akan mengirim soal tentang materi hari ini ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian bisa simpulkan nanti di WhatsApp, dan ibu akan memeriksanya melalui WhatsApp juga. Tayyib. Naqul fi bihadzal qadar. Nashkurukum ala husni istami'ikum wa ihtimamikum. Saya kira, ibu kira cukup sampai di sini dulu. Ibu sangat berterima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya.
Baik. Taktafi bihadzal dars wa insya Allah tawasoli darsana fil asbu allati la tansau muraja'ah darsi fil baiti nahtatim liqa'ana bikiraatil hamdalah au bikiraatil doa bikiraatil kafaratil majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.